Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salan nasa syu'ba wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man aftara yauma min ramadan fi ghairi rukhsah rakhasahullahu lahu lam yaqbi siyamud dahri in somah. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dengan bulan suci yang penuh rahmat, bulan suci yang penuh maghfirah, bulan suci yang berada itqu raqabah. Suatu kesempatan, suatu anugerah yang luar biasa untuk kita semua dari Allah Azza wa Jalla. Bertemu kita dengan bulan suci ini berarti kita benar-benar berada dalam kasih sayang Allah. Bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan ini berarti benar-benar kita masuk ke pintu gerbang pengampunan Allah. Bertemunya kita dengan bulan suci Ramadan ini berarti kita benar-benar masuk ke area pemerdekaan dari ahli neraka. Alhamdulillah. Jadi ketemunya kita dengan bulan suci ini jangan kita sia-siakan. Kita bisa dicintai Allah, dirahmati Allah, disayang Allah, diampuni dosa, dihapus kesalahan kita, dan dibebaskan kita daripada neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi oleh karena itu di bulan suci ini ayo tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan amal perbuatan kesolehan kita. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena di bulan suci ini harus kita benar-benar raih, sambut, dan kita utamakan. Jangan sampai kita tidak berpuasa atau jangan sampai puasa kita rusak. Artinya apa? Ya artinya di dalam waktu kita berpuasa ya kita jangan semena-mena seperti bulan biasa. Awas. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan, pekerjaan, perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Apa? Ya, seperti makan ya, makan minum walaupun sedikit nggak boleh karena batal gitu. Wah ini sedikit ini nggak apa-apa, atau wah ini yang doyan merokok nih, yang doyan merokok nih, wah ini nggak batal kali merokok mah. Oh kita langsung lari mencari tempat. Atau ini ceritanya Al-Fakir punya teman gitu kan, punya teman pas dia lagi merokok aja gitu kan, terus kata Al-Fakir itu, ini bulan puasa masa merokok di siang hari. Oh ini mah Pak Kiai cuman merokok mah kan cuman asap katanya. Ya itulah, jadi walaupun cuma asap,
ya tetap batal. Tetap batal. Ada juga gini, yang lagi apa, nyolok-nyolok telinga gitu kan, dengan itu korek-korek kuping ya. Oh, ini bulan puasa, jangan, itu batal. Masa batal? Ini kan bukan nasi dimakan, ini cuman korek kuping dimasukkan ke telinga, masa batal? Tuh, batal. Batal. Ada yang itu apa, yang membersihin korong gitu sampai ke dalam-dalam gitu. Kalau mau jangan siang, malam. Malam. Tuh. Ada juga misalkan ini apa? Oh, kentut di dalam air gitu kan. Cut. Tuh, itu bisa menyedot air itu. Jadi begitu keluar angin, itu bisa langsung menyedot air. Itu batal. Batal. Jadi harus kita bisa menjaga, meraksa, mengantisipasi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tuh, jadi yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan minum. Jadi memasukkan barang ya, memasukkan barang apapun itu, ya mau kayu, mau kertas, mau batu sekalipun, pasir, air apa, memasukkan barang apapun itu ke rongga badan. Jadi ke lubang yang asli maksudnya. Jadi lubang yang asalnya ada, seperti lubang hidung, lubang telinga, terus lubang mata ya, mata kan ada lubangnya itu. Terus ya berbagai macam lah. Itu jangan sampai kita masukin barang, air atau apapun, kan itu membatalkan puasa. Kita harus benar-benar bisa menjaga itu. Menjaga itu. Itu hal yang membatalkan puasa. Ini kita bulan puasa ya. Aduh, katanya ini mata nggak enak nih. Langsung kita itu pakai apa? Obat tetes gitu. Wah, batal. Kenapa batal? Karena memasukkan barang ke tempat yang lubangnya sudah ada, jadi rongga-rongga badan. Tidak boleh. Tuh. Bagaimana kalau misalkan kita disuntik? Wah, ya ini ada agama rehmeh nih, agama riang ya. Aku puskesmas aja nih, mau disuntik gitu kan. Batal nggak disuntik? Kalau disuntik ya, diinjeksi itu tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena memasukkan barang ya, itu memang bukan rongga badan, jadi bukan lubang yang asal. Jadi nggak ada lubangnya, jadi lubangnya ngedadak itu. Ya, langsung di itu. Kadang-kadang ya dari pantat ya, bukain langsung set gitu kan, nggak ada lubang, itu nggak batal. Jadi ringkasnya ya, intinya gitu, yang memasukkan barang kepada lubang yang asal ya, lubang yang asal itu adalah batal. Tapi kalau lubangnya lubang baru buatan itu tidak batal seperti itu. Karena ya, maaf, Nabi bersabda dalam hadisnya, innamal wudu mimma yakhruj. Innamal wudu mimma kharaj ya, walaysa mimma yadkhul. Wal fitru mimma yadkhul, walaysa mimma yakhruj. Jadi kalau wudu itu batal kalau ada yang keluar. Kalau ada yang keluar, misalkan kita udah wudu ya, langsung kita keluar angin, ces, batal, gitu kan? Atau misalkan keluar berak ya, misalkan, ya apapun ya. Jadi kalau wudu itu batal. Kalau ada yang keluar yang ditentukan ya, kan ada dari itu batal wudu ada berapa gitu kan. Wal fitru mimma yadkhul walaysa mimma yakhruj. Tapi kalau buka itu batal puasa maksudnya. Itu kalau ada yang masuk. Kalau ada yang masuk batal puasa. Apapun itu yang masuk. Wah, kita misalkan makan beling, tetap batal. Apapun yang masuk. Apapun yang masuk. Jadi artinya bukan hanya makanan saja, bukan hanya minuman saja, apapun itu yang masuk melalui
lubang yang asli, maka itu adalah batal. Seperti. Terus yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita jaga di bulan suci Ramadan ini adalah jangan sampai puasa kita itu batal. Di antaranya seperti tadi. Bagaimana kalau kita misalkan makan, minum, atau memasukkan sesuatu barang, misalkan korek kuping atau apapun lah. Misalkan kita netesin obat mata misalkan. Tuh ya. Tuh, tapi kalau seperti itu, tapi misalkan nasian, lupa. Lupa. Makan, minum atau apapun ya, memasukkan barang ke lubang yang sudah ada asli, tapi nasian, tapi karena lupa, fala yaftur, itu tidak batal. Tidak batal. Kalau lupa mah tidak batal. Wah, pas kita nih. Jadi kalau banyak ya. Kalau kita habis capek, habis dari kebun gitu kan. Terus datang ke rumah. Ya, namanya lapar, haus itu langsung cari minuman, langsung lok minum, langsung makan, langsung wah. Apa namanya juga dan puasa, jadi sisa-sisa dari sahur kan masih ada, langsung makan. Pas ya sudah makan, kenyang ceritanya, udah kenyang. Pas udah kenyang, pas dia ke rumah, enak nih makan. Terus kata istrinya, saya kalau ini suami, ini kan bulan puasa, saya udah makan, udah minum, kenyang. Kamu mah gimana? Tuh, itu jangan susah. Fa inna marizkun, itu mah adalah rizki. Razaquhullah, Allah memberi rezeki kepada kita. Jadi puasa kita tidak batal. Walaupun kita minum sebanyak yang kita perlukan, makan yang kita cukupkan, kenyang, artinya kalau lupa mah itu tidak batal. Tidak batal. Terus ada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauma fi Ramadan ghairu rukhsah, barang siapa yang tidak berpuasa, barang siapa yang membatalkan puasa di hari Ramadan, di hari puasa ini, tapi fi ghairu rukhsah, tanpa udzur syar'i, tanpa rukhsah, tanpa kemudahan dari Allah yang sudah ditentukan dalam aturan Islam ya, al-hadis Quran, dalam kitab-kitab kita. Jadi artinya apa ya? Artinya kita buka sengaja keinginan kita tanpa ada sesuatu hal. Bagaimana itu? Itu lam yaqdi siyamud dahri insomah. Itu tidak bisa dikodok walaupun puasa selama-lamanya. 1 tahun penuh kita berpuasa. Seandainya kita berpuasa untuk mengganti, maka tidak terganti. Artinya apa? Artinya ya jangan kita main-main dengan bulan puasa. Terkecuali kita ada udzur, kita misalkan sakit, kita misalkan dalam pepergian jauh, terus kita kalau perempuan lagi nyusuin, lagi hamil itu ada aturannya itu. Nanti insya Allah Al-Fakir terangkan secara mendetil di kesempatan berikutnya. Jadi karena kalau diterangkan di sini nanti video terlalu panjang gitu. Jadi intinya seperti itu saja. Kita jaga seperti yang tadi Al-Fakir katakan ya. Terus kita pun harus berhati-hati ya, berhati-hati. Jangan sampai kita semena-mena untuk membatalkan. Kenapa? Karena kita akan rugi. Kita akan rugi. Itu masalah puasa. Masalah puasa, pembatalannya seperti itu diantaranya. Tapi banyak yang membatalkan puasa. Nanti Al-Fakir di satu kesempatan lagi membahas tentang
batalnya puasa, tentang fardunya puasa, tentang sunahnya puasa, tentang amalan-amalan apa yang harus dikerjakan di bulan puasa, nanti Al-Fakir terangkan ya. Ini untuk sementara Al-Fakir katakan yang seperti ini juga, seperti ini dulu, maaf. Tuh, jadi kita jangan sampai tidak berpuasa, dan kita harus hati-hati terhadap apa yang membatalkan puasa, dan kita jangan sampai kita membatalkan puasa tanpa alasan, tanpa udzur syar'i. Itulah yang kita bisa petik, yang kita bisa ambil dari apa yang Al-Fakir katakan ini. Sekarang yang membatalkan pahala. Jadi ini, ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahalanya. Artinya apa? Bisa saja puasanya bagus, tapi enggak ada pahalanya, bisa saja. Jadi Al-Fakir sering katakan seperti pisang atau buah-buahan yang kena kimia gitu. Jadi sudah Al-Fakir sering katakan. Al-Fakir punya saudara di Sumatera ya. Itu kan daerah perkebunan gitu. Jadi 3 hari sekali itu panen pisang. Ya, tiap rumah itu pokoknya 1 truk mobil itu punya gitu dalam 3 hari itu. 3 hari ambil pisang karena saking banyaknya pohonnya gitu kan. Jadi satu rumah itu satu mobil itu, alhamdulillah ya. Tuh Al-Fakir lihat, oh ada pisang sangat luar biasa gitu kan. Jadi panjang, besar, terus kuningnya kuning matang gitu. Kebenaran itu kan pisangnya pisang Ambon itu kan. Wah, kata Al-Fakir, itu pisang bagus amat. Terus dia bilang, saudara Al-Fakir bilang, oh itu Yai, itu nggak ada isinya. Ya nggak ada isinya gimana? Pan ini kena kimia. Kimia dari mana? Ya, kimia kan di daerah Merak katanya ada pabrik kimia. Jadi efeknya ke sini. Emang efeknya begini? Nggak ada isinya. Wah, Al-Fakir nggak percaya. Coba ingin lihat, masa nggak ada isinya? Ya udah, nanti diambil kan. Pas diambil, pas begitu dipotong ya, dipotong pakai golok ya, pakai itu ceret. Oh benar, nggak ada dalamnya air saja gitu, air saja. Subhanallah. Al-Fakir berpikir, ya ada hadis ya yang mengatakan ada puasa hanyalah lapar dan dahaga, ada sholat hanyalah capai saja, ada sidqoh hanyalah habis uang dan makanan yang kita berikan saja, tapi pahalanya nggak ada. Oh, ternyata Allah memberi contoh juga. Pisang juga, buah-buahan juga yang kena penyakit ya, yang kena penyakit, yang kena kimia, oh ternyata nggak ada isinya. Oh bener ya, berarti ibadah juga yang kena penyakit, penghancur pahala, ternyata walaupun puasanya bagus, sholatnya misalkan bagus, yang bagus menurut fikih maksudnya usulinya, tadabur maknanya, terus membedakan fardu dan sunah sebagai macam gitu kan, tahu, berarti baguslah sholatnya. Terus sidqoh juga misalkan dia sidqoh yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mahal, yang berharga tuh, tapi ternyata nggak ada pahalanya kalau kena penyakit. Penyakitnya apa? Ya, seperti kita beramal karena ria, ingin dipuji orang. Terus misalkan kita apa? Ya, bulan-bulan puasa ini, wah kita puasanya bagus niatnya, tarawehnya, wah berbagainya bagus lah gitu. Tapi dia misalkan apa? Ya, suka bertengkar dengan orang, terus apa namanya? Benci-membenci dengan orang, terus misalkan menggunjing orang, ngomongin orang, mengumpat orang. Tuh, jadi walaupun puasa kita itu bagus menurut fikih ya, tapi pahalanya nggak ada. Jadi waktu kita nanti tanyakan kepada Allah, Allah mana pahala puasa saya? Allah mana pahala sholat saya? Allah mana pahala sedekah saya? Kata Allah, ini bagus, kamu puasanya bagus, sholatnya bagus, tapi cuman ini pahalanya nggak ada, kosong, karena kamu ibadahnya
seperti itu. Kamu selalu bermusuhan dengan orang, kamu selalu mengupat orang, kamu selalu ingin dipuji orang kalau beramal, tuh akhirnya walaupun amalan kita bagus, tapi pahalanya tidak ada. Walaupun pisang itu bagus mulus, tapi kalau kena kimia dalamnya nggak ada. Allah selalu memberi contoh untuk kita bisa mengerti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil ilmu, bisa mengambil namudzah daripada yang Al-Fakir katakan ini. Dan semoga ini bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya bagi kita semua. Dan Al-Fakir tiada lupa untuk Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru, karena al-insan mahlul khata wa nisyan. Berkata salah hilaf di dalam hal mengeluarkan kalimat atau mengeluarkan hadis Al-Quran, maka Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.